tidak punya niat sedikit pun untuk menghina golongan tertentu. Kami sangat kecewa dengan tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, di mana jaksa hanya menuntut tuntutan 1 tahun penjara dan masa percobaan 2 tahun penjara. Kami memandang bahwa jaksa penuntut umum diduga keras telah diintervensi oleh kekuasaan. Halo selamat petang pemirsa, saya Abraham Silaban akan kembali menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam program iNews Prime. Jelang vonis sidang Ahok, GNPF MUI akan menggelar aksi damai 55 untuk menuntut keadilan ditegakkan. Sementara di sisi lain, para pendukung Ahok melalui karangan bunga meminta majelis hakim untuk membebaskan Ahok. Menepis intervensi Ahok adalah tema iNews Prime pada malam hari ini. Dan kami langsung akan mengupasnya nanti bersama dengan sejumlah narasumber kami di studio. Inilah iNews Prime selengkapnya. Aksi Damai 55 merupakan kelanjutan aksi bela Islam sebelumnya. Sejak kasus Ahok mencuat September silam tahun lalu, gelombang protes terhadap Ahok telah terjadi beberapa kali. Dan yang terbesar adalah aksi Damai 212 di lapangan Monas, Jakarta. Sejak Ahok mengeluarkan pernyataan kontroversialnya di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016, aksi-aksi umat Islam yang menuntut Ahok dipenjarakan terus bergulir hingga saat ini. Aksi berikutnya adalah aksi 5 Mei 2017 atau dikenal dengan aksi 55. Tuntutan aksi 55 yang digagas oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI adalah meminta hakim memberikan vonis yang setimpal untuk terdakwa kasus dugaan penistaan agama Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Mereka kecewa dengan jaksa penuntut umum yang menuntut Ahok dengan hukuman 1 tahun penjara dengan 2 tahun masa percobaan. Mereka menilai tuntutan ini berbau intervensi, karena itulah dalam tuntutan aksi 55, mereka meminta hakim independen dan adil dalam menjatuhkan vonis. Kali ini GNPF terpaksa harus turun langsung, mengingat ini adalah permasalahan besar bangsa. Nama kami adalah Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI. Sejak awal kami ingin mengawal fatwa, khususnya terkait dengan penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama. Namun drama persidangan yang sudah tercium sejak awal akan menggeser pasal 156A menjadi 156 saja, ternyata betul-betul dilakukan. Ini bukan saja mempermainkan hukum. Jadi hukum untuk hukum itu sendiri, bukan hukum untuk sebuah keadilan. Tetapi ini juga sudah mengusik rasa keadilan umat Islam Indonesia sebagai stakeholder terbesar bangsa ini, sebagai pemberi pengaruh besar bangsa ini. Untuk itu, demi persatuan dan kesatuan bangsa, demi terjaganya toleransi umat beragama, dan mencegah sikap-sikap intoleran setelah ini, hari ini kami nyatakan bahwa mendukung keadilan seadil-adilnya yang akan diputuskan oleh majelis hakim yang terhormat.
Tidak semua ormas akan mengikuti aksi 55. Ketua Umum Muhammadiyah, Haidar Nasir, memastikan kader Muhammadiyah tidak akan ikut dalam aksi 5 Mei mendatang. Muhammadiyah tetap dengan komitmennya mengajak komponen bangsa menggalang kebersamaan. Muhammadiyah mengajak seluruh komponen bangsa untuk mulai lebih menggalang kebersamaan, ya. Kebersamaan untuk memecahkan masalah-masalah bangsa ini. Jadi kalau ada hal-hal yang bersifat problem hukum, biarlah itu menjadi proses hukum yang semua harus mengawalnya memang. Tetapi hal-hal yang bersifat massa itu menurut saya perlu lebih digalang formula lain yang bisa menumbuhkan dialog antara komponen bangsa. Kita Muhammadiyah kan tidak pernah terlibat untuk secara organisasi dengan kegiatan-kegiatan aksi massa, dan Muhammadiyah tentu juga tetap memainkan peran-peran untuk agar bangsa ini tetap lurus di jalannya. Pihak kepolisian sendiri memandang aksi 55 tidak perlu dilakukan. Namun jika aksi tetap dilaksanakan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta agar aksi dilakukan dengan tertib. Itu saya pikir tidak perlu ya dilakukan demo ataupun aksi dalam jumlah yang besar, karena pasti akan mengganggu ketertiban publik. Meskipun unjuk rasa tentu diperbolehkan ya, sebagai bagian dari negara demokrasi dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 998. Dan yang penting sekali saya pikir ya, demo ini hanya menyampaikan unjuk rasa, bukan juga untuk melakukan tekanan kepada misalnya hakim ya dan lain-lain. Hakim tentunya bebas untuk mengambil keputusan dan dijamin undang-undang berdasarkan minimal 2 alat bukti dan keyakinannya, dan sekaligus pertanggungjawaban yang bersangkutan memutus kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi pertanggungjawaban hakim itulah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Salah benarnya juga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami Polri akan memberikan pelayanan keamanan sepanjang dilakukan dengan tertib. Yang kedua juga akan memberikan jaminan kepada hakim mekanisme persidangan tanggal 9 dilaksanakan sesuai ketentuan, tidak ada tekanan dari pihak manapun. Aksi bela Islam jilid pertama terjadi pada tanggal 14 Oktober 2016. Usai sholat Jumat, ratusan orang di bawah komando FPI berunjuk rasa di depan Balai Kota menuntut Ahok segera diselidiki dalam kasus dugaan penistaan agama. Saat itu, massa mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar jika tuntutan ini tidak direspon pihak kepolisian. Aksi ini mengundang kontroversial, mulai dari misi aksi itu sendiri sampai kerusakan taman di sekitar Balai Kota. 4 November 2016, umat Islam kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar lagi di depan Istana Merdeka. Aksi ini digelar lantaran proses hukum terhadap Ahok dinilai lamban sejak kasus ini mulai dipersoalkan pada Oktober 2016. Awalnya aksi ini berjalan damai dan massa pun berunjuk rasa dengan tertib sehingga nyaris tidak ada sampah ataupun taman yang rusak. Namun di saat aksi akan bubar, terjadi kericuhan antara peserta aksi dengan aparat yang berjaga. Sekelompok massa yang terprovokasi menyerang aparat sehingga terjadilah kerusuhan dan pembakaran mobil aparat oleh oknum peserta aksi. Akibat kericuhan ini, seorang peserta aksi meninggal dunia akibat menghirup gas air mata. Aksi menuntut Ahok diadili berlanjut ke aksi berikutnya, aksi bela Islam jilid 3 atau aksi 212. Dalam aksi kali ini, GNPF MUI membuktikan janjinya dengan menggelar aksi secara damai tanpa kerusuhan. Massa menggelar sholat Jumat di lapangan Monas yang juga dihadiri Presiden Jokowi dan sejumlah pejabat tinggi negara. Usai sholat Jumat, massa menggelar zikir bersama. GNPF MUI mengklaim aksi ini dihadiri oleh 7 juta umat Islam dari berbagai daerah. Aksi berikutnya memprotes Ahok kembali terjadi pada tanggal 31 Maret 2017. Aksi ini dimotori oleh Forum Umat Islam di bawah pimpinan Muhammad Al-Khattab. Aksi 313 ini dilakukan dengan long march dari Masjid Istiqlal menuju Istana Merdeka dengan tuntutan agar Presiden Jokowi segera memberhentikan Ahok dari jabatan gubernur karena telah menjadi terdakwa kasus penistaan agama. Tim Liputan MNC Media memberitakan.
Pemirsa, kami akan mengupas lebih dalam tema menepis intervensi vonis bersama dengan para narasumber kami yang sudah hadir di studio. Kami juga akan mengajak Anda nanti untuk berpartisipasi dalam dialog hari ini melalui saluran telepon di nomor 0213917456 di 0213917456. Kami kembali usai jeda.